Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofyan, NIM 2018 53010 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Baiklah, untuk kali ini saya akan membahas tentang audit kinerja berbasis elektronik, e-audit. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama adalah ruang lingkup dari audit sendiri. Yang pertama ada kebijakan e-audit. Untuk kebijakan e-audit sendiri itu ada dasar hukumnya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Kemudian yang nomor kedua, dasar hukumnya adalah Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan juga strategi nasional pengembangan e-government. Terus yang selanjutnya, e-government. E-government merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan juga komunikasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan efisiensi. Kemudian yang selanjutnya adalah yang nomor 2 adalah untuk meningkatkan efektivitas. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan transparansi. Lalu yang nomor 4 adalah meningkatkan akuntabilitas. Jadi ada 4 poin di sini yang ditingkatkan, yaitu dari pemerintahan. Yang pertama ada efisiensi, efektivitas, transparansi, dan juga akuntabilitas. Kemudian yang selanjutnya adalah 2 butir misi. Apa sih 2 butir misi, bunyinya seperti apa sih? Langsung saja, untuk yang pertama adalah melakukan penguatan sistem pengawasan e-audit yang efektif dan juga terintegrasi. Kemudian yang selanjutnya adalah yang nomor 2 adalah administrasi pengawasan yang cepat, tepat, dan akurat berbasis teknologi informasi. Kemudian apa sih kelemahan-kelemahan dari kinerja manual? Untuk kelemahannya untuk dari audit kinerja manual adalah yang pertama adalah jumlah satuan kerja 4.484 satuan kerja dengan jumlah auditor 233 orang, sehingga belum terjangkau secara maksimal seluruh objek audit. Jadi bisa dibayangin sendiri, untuk jumlah satuan kerjanya ada 4.000 sendiri, 4.483, sementara jumlah auditornya hanya 233. Jadi kurangnya maksimal karena jumlahnya satuan kerja dengan auditor ini yang terpaut cukup besar. Jadi kemudian yang selanjutnya adalah nomor 2 adalah penetapan bobot nilai kegiatan yang ditinjau dari 4 perspektif BSC, Balance Sheet Card, ketika FGD berbeda dari setiap auditor sehingga masih cenderung subjektif. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil audit kinerja tidak dapat diketahui secara cepat. Kenapa hal ini terjadi? Karena harus dicek satu persatu, itu karena manual. Bisa dibayangin sama banyak bisa ngecek ini satu persatu dan juga lain-lain. Kemudian apa sih itu e-audit? E-audit itu apa? E-audit adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan serta melaporkan tingkat
penyesuaian informasi terhadap tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Jadi melakukan evaluasi terhadap kriteria-kriteria yang telah ditetapkan terhadap penyesuaian sistem informasi. Kemudian yang selanjutnya adalah proses pengumpulan bukti atau dokumen serta evaluasi buktinya dilakukan dengan penentuan komputer. Bukti yang dikumpulkan untuk dievaluasi juga tidak lagi berupa hard copy, melainkan berbentuk file data komputer atau berbasis elektronik. Jadi di sini sudah berbentuk elektronik. Jadi sudah tidak manual lagi seperti yang tadi. Jadi untuk selanjutnya adalah kerangka pembangunan e-audit. Apa aja sih kerangka pembangunan e-audit sendiri? Untuk kerangka pembangunan e-audit sendiri, yang pertama adalah adanya studi kelayakan. Jadi melakukan studi kelayakan, metode audit sistem kinerja yang mana digunakan sekarang. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan perencanaan pembangunan sistem informasi atau e-audit. Di sini melakukan kajian-kajian dan juga analisis. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, poin ketiga adalah penyusunan regulasi dan juga pembangunan infrastruktur atau melakukan desain aplikasi atau pembuatan aplikasi. Kemudian yang nomor terakhir atau poin terakhir adalah melakukan sosialisasi e-audit. Jadi setelah dilakukan pembuatan aplikasi, jadi dilakukan yang namanya sosialisasi dari e-audit sendiri. Kemudian solusi penerapan MPA dalam pelaksanaan e-audit. Pertama, ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah penanggung jawab. Jadi sekjen penunjuk penanggung jawab pengelola MPA di tingkat eselon 1 pusat. Kemudian nomor 2 adalah penganggaran honor. Penganggaran honor di sini itu mengusulkan penganggaran honor pada SBM ke Kementerian Keuangan. Kemudian yang poin nomor 3 adalah tugas dan fungsi. Tugas dan fungsi di sini adalah mengusulkan operator MPA menjadi jabatan fungsional tertentu atau CFU yang tugasnya masuk dalam penilaian SKP. Kemudian yang nomor 4 adalah infrastruktur jaringan dan hardware. Di sini Pinmas menambah pengadaan bandwidth setiap satuan kerja dan juga keamanan jaringan. Kemudian yang poin nomor 5 adalah penambahan menu dalam eMPA. Jadi dilakukan penambahan menu upload dokumen pelaporan pertanggungjawaban kegiatan secara terlampir. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan dari implementasi e-audit. Apa sih tujuan implementasi e-audit sendiri? Untuk tujuan implementasi e-audit sendiri, poin pertama adalah dapat memperoleh informasi kinerja satuan kerja secara cepat dan juga akurat. Kemudian poin kedua adalah untuk meminimalisir atau efisiensi anggaran audit. Lalu untuk poin yang ketiga adalah akurasi data dan juga objektivitas hasil audit kinerja lebih terjamin. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah poin keempat adalah penambahan jangkauan audit sendiri. Lalu selanjutnya adalah stakeholder EMPA sebagai data warehouse audit. Untuk yang pertama adalah Ijen sendiri. Di situ adalah
observasi prosedur audit, ada analisis data elektronis terpadu menggunakan SIMware online, kemudian ada pemutakhiran profil hasil pengawasan, kemudian ada penyediaan data elektronik sebagai bahan audit lebih awal, kemudian ada pengelolaan hasil audit dan juga tindak lanjut terintegrasi. Kemudian yang nomor 2 adalah Setgen. Di Setgen sendiri di sini meliputi sumber pengambilan kebijakan perencanaan anggaran. Lalu ada media monitoring penyerapan anggaran. Kemudian yang selanjutnya adalah mengelola infrastruktur EMPA. Lalu yang keempat adalah mengelola jaringan Kemenak seluruh Kanwil. Kemudian nomor ketiga adalah satuan kerja atau Satker. Satker sendiri di sini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah menyampaikan data digital secara online dan terjadwal EMPA dan juga SIMWAS. Kemudian adalah memanjat adalah pemanfaatan hasil pemeriksaan Ijen. Kemudian selanjutnya adalah pemutakhiran status tindak lanjut rekomendasi. Lalu nomor 4 adalah BPK, yaitu penyediaan data elektronik sebagai bahan awal audit sendiri. Lalu di sini adalah alur dari e-audit sendiri. Untuk alur e-audit sendiri adalah dimulai dari Satker, satuan kerja di sini yaitu mengunggah data warehouse ke database di sini. Jadi satuan kerja mengunggah dokumen ke database di sini, kemudian diunduh oleh Ijen. Setelah diunduh di sini kemudian dilakukan analisa, kemudian dibuatlah sebuah aplikasi berbasis desktop di sini. Setelah melakukan buatan aplikasi berbasis desktop di sini, lalu selanjutnya adalah penguploadan ke internet di sini. Pengumpulan internet. Bersamaan dengan ini juga dilakukan pembuatan yang namanya laporan juga di sini. Jadi alurnya seperti itu. Jadi setelah itu nanti bisa dimonitoring kembali lagi oleh satuan kerja di sini atau Satker. Itu alur dari e-audit sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah bagian relationship e-audit. Untuk bagian relationship audit sendiri di sini ada sistem e-audit. Sistem e-audit di sini ada Aperdin, kemudian ada tim audit sendiri. Setelah itu ada tim audit, tim kinerja audit. Jadi di sini diolah ke server SIMWAS online, yaitu dengan cara mengupload dokumen kegiatan, kemudian dibuatlah dengan aplikasi desktop, kemudian dibuatlah secara online. Kemudian inilah proses akhir dari bagian relationship audit sendiri. Selanjutnya adalah e-audit atau SIMWAS-nya. Untuk e-audit SIMWAS-nya sendiri di sini ada yang pertama adalah BKD elektronik. Lalu setelah BKD elektronik di sini nomor 2 adalah adanya UAS aplikasi SPM. Lalu ada juga EMIS. Terus nomor 4 di sini ada juga EMPA. Lalu setelah itu juga ada yang namanya Saiba. Kemudian yang terakhir adalah adanya FC. Selanjutnya yang nomor 2 adalah dokumen audit kinerja berbasis elektronik. Jadi dokumen-dokumen apa saja sih untuk kinerja berbasis elektronik sendiri?
Oh, yang pertama adalah kegiatan visit pengadaan. Jadi di sini ada eh, kegiatannya yaitu adalah pembelian langsung tanpa SPK yaitu dengan nominal kurang dari 10 juta. Dengan dokumen upload yaitu pengadaan ada RAB, sertifikat PPK dan juga pejabat pengadaan, ada SK pejabat pengadaan, ada SK PPK, juga ada bukti pengembalian faktur, struk, dan juga kwitansi. Juga ada bukti stor pajak. Di sini ada keterangannya adalah Perka LKPP nomor 14 tahun 2012 tentang petunjuk teknis Perpres 70 tahun 2012 halaman ketiga nomor 268. Kemudian yang nomor dua adalah adanya Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang barang dan jasa pasal 57 ayat kelima. Kemudian yang selanjutnya adalah di nama kegiatan adalah pembelian langsung tanpa SPK yaitu dengan nominal lebih dari 10 juta dan juga kurang dari sama dengan 50 juta. Di sini adalah pengadaannya dokumen uploadnya adalah HPS dan juga RAB. Kemudian nomor 2 adalah adanya sertifikat PPK dan juga pejabat pengadaan. Lalu ada SK pejabat pengadaan, ada SK PPK, ada bukti pengembalian, faktur, struk, dan juga kwitansi. Kemudian ada bukti stor pajak. Lalu di keterangannya adalah Perka LKPP nomor 14 tahun 2012 tentang petunjuk teknis Perpres tahun eh, nomor 70 tahun 2012 halaman 3 nomor 268. Kegiatan fisik itu adalah atau pengadaan atau rehabilitasi atau pemeliharaan. Di sini adalah untuk nama kegiatannya adalah adanya pengadaan langsung untuk barang nominal 50 sampai 200 juta sesuai dengan Perpres nomor 4 tahun 2015 dan juga Perka LKPP nomor 15 tahun 2012. Di sini ada keterangannya, bisa diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya adalah pelaksanaan sederhana dan juga umum untuk barang di atas 200 juta. Kemudian di sini lanjut untuk monitoring dan juga evaluasi. Di sini ada prosedur money. Prosedur money di sini dokumen uploadnya adalah Juklak atau Juknis. Kemudian yang selanjutnya adalah program monitoring yang sudah dibuat. Lalu ada juga instrumen, lalu ada surat tugas, ada laporan hasil monitoring juga. Kemudian yang selanjutnya adalah di nama kegiatan adalah workshop, sosialisasi atau orientasi pembinaan. Di sini untuk dokumen uploadnya adalah laporan sesuai Permen tahun nomor 80 tahun 2012 halaman 69 PMA tahun nomor 16 tahun 2006 halaman 38 sampai 39 ya tentang sistematika pelaporan. Di sini untuk pelaksanaannya adalah adanya undangan, jadwal materi, kemudian ada dokumentasi, ada daftar hadir, ada kurikulum vitae. Kemudian untuk perencanaan di sini ada TOR, ada SK, ada RAB. Kemudian laporan keuangan juga di sini ada kopi SPM dan SP2D beserta lampiran realisasi anggaran. Di sini untuk pemberian bantuan fisik. Pemberian bantuan fisik sendiri di nama kegiatan ada pemberian bantuan fisik dan barang. Dengan dokumen uploadnya ada Juklak atau Juknis, ada proposal, ada rekomendasi kan Kemenak atau Kakanwil, kemudian ada seleksi dan verifikasi proposal, lalu ada SSK penetapan penerimaan bantuan, kemudian ada penyaluran bantuan, base atau faktur, kemudian ada laporan pertanggungjawaban penerima bantuan, dan juga ada laporan monitoring terkait penyaluran bantuan. Untuk bos bantuan operasional sekolah sendiri
Yang pertama adalah Juklak atau Juknis. Kemudian ada daftar siswa lengkap, penerima BOS atau bantuan operasional sekolah tahun anggaran. Kemudian ada SK penetapan penerima bantuan, lalu ada penyaluran bantuan realisasi anggaran SPM, SP2D. Kemudian ada yang terakhir adalah adanya sebuah laporan pertanggungjawaban. Kemudian yang selanjutnya adalah pemberian bantuan uang BSM atau PIP atau BOP. Di sini ada nama kegiatannya adalah prosedur pemberdayaan bansos, bantuan sosial, pemberian bantuan uang BSM, prosedur pembiayaan bansos, pembagian bantuan uang. Di sini untuk dokumen uploadnya adalah Juklas, ada Juklak, kemudian ada dokumen persyaratan penerimaan bantuan, ada daftar usulan dan scoring, verifikasi SK penetapan penerapan bantuan, ada penyaluran bantuan, kemudian ada laporan pertanggungjawaban, kemudian ada laporan monitoring evaluasi. Kemudian untuk prosedur pemberdayaan bansos, pemberian bantuan uang, BOP RA. Di sini dokumen uploadnya adalah adanya Juklak atau Juknis, kemudian adanya dokumen persyaratan menerima BOP. Yang pertama adalah izin operasional NPWP-RA, ada rekening atas nama RA atau lembaga, kemudian ada piagam emis, kemudian yang selanjutnya adalah SK penetapan penerimaan bantuan. Lalu adalah adanya penyaluran bantuan SPM atau SP2D tanda terima bantuan. Kemudian adalah adanya laporan pertanggungjawaban. Kemudian juga ada laporan monitoring evaluasi. Di sini untuk pembayaran uang makan dan juga disiplin pegawai. Di sini nama kegiatannya adalah prosedur pembayaran uang makan. Untuk dokumen uploadnya adalah rekap absensi dalam format Excel. Di sini untuk keterangannya adalah PMA nomor 2 tahun 2006, PMA nomor 2 tahun 2007, JOPMA nomor 1 tahun 2011, dan PMA nomor 1 tahun 2012 tentang mekanisme pembayaran dalam APBN. Kemudian PP nomor 80 tahun 2010, tarif pemotongan dan juga pengenaan PPh pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD. Kemudian ada dokumen uploadnya adalah SPM, ada SP2D, dan daftar rincian pembayaran, ada daftar rincian penerimaan uang makan dari aplikasi ADK dalam format Excel. Di sini untuk menanggung jawab pengelolaan keuangan, dokumen uploadnya. Di sini nama kegiatannya adalah penanggung jawab pengelolaan keuangan. Untuk dokumen uploadnya adalah SK pengelolaan anggaran keuangan ditetapkan oleh KPA. Kemudian ada resum kontrak untuk pengadaan barang dan jasa senilai lebih dari 50 juta. Kemudian ada faktur dan juga kwitansi. Lalu ada surat permintaan pembayaran SPP. Lalu ada surat pertanggungjawaban belanja, ada daftar normatif untuk perjalanan dinas, ada SPM. Kemudian untuk honor tim sesuai dengan SBM, yaitu honor tim sesuai dengan SBM adalah adanya TOR, ada RAB, ada SK tim, ada laporan uraian hasil pekerjaan. Lalu selanjutnya adalah di Perjadin atau koordinasi konsultasi adalah Perjadin. Di sini untuk dokumen uploadnya adalah surat tugas undangan. Kemudian ada SPD, ada rincian perjalanan dinas, ada tiket atau bukti perjalanan, ada bukti penginapan, kemudian ada laporan hasil perjadin atau konsultasi atau koordinasi. Kemudian yang selanjutnya adalah PAH, penyuluh agama honorer. Di sini dokumen uploadnya adalah ada SK penetapan hasil seleksi tenaga PAH dan hasil seleksi, ada surat usulan pengangkatan tenaga RPAH, kemudian ada berita acara hasil verifikasi penetapan penerimaan PAH, kemudian ada SP2D, SPM, dan daftar nominatif. Kemudian yang ketiga ada SIMWAS. Di sini adalah yang pertama adalah aplikasi online. Di sini untuk aplikasi online yaitu adalah pengelolaan data
penugasan oleh ketua tim. Lalu adalah pengolahan data KPI oleh admin. Itu adalah untuk aplikasi online. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya aplikasi desktop. Di sini untuk aplikasi desktop di sini adalah poin yang pertama adalah pengelolaan data audit oleh ketua tim. Kemudian pengelolaan data audit oleh anggota tim. Ini adalah untuk aplikasi desktopnya. Kemudian untuk semwas edoknya di sini yang nomor satu adalah auditi melakukan upload dokumen ADK. Kemudian nomor dua adalah auditor mengunduh dokumen ADK auditi sebagai bahan desk audit. Itu dari Simwas edok. Kemudian yang selanjutnya adalah Simwas TLHP online. Yang pertama di sini adalah auditi melakukan pengecekan saldo, temuan dan juga melakukan tindak lanjut mengunggah dokumen sesuai rekomendasi auditor. Kemudian nomor dua adalah auditor atau pejabat ijen melakukan verifikasi tindak lanjut hasil pengawasan oleh audit, memverifikasi dan memberikan status proses selesai. Kemudian nomor 4 adalah digitalisasi dokumen. Digitalisasi dokumen adalah proses perubahan dari dokumen tercetak print dokumen menjadi dokumen elektronik, sering disebut dengan proses digitalisasi dokumen. Dokumen mentah yaitu jurnal, proceeding, buku, majalah, dan sebagainya diproses dengan sebuah alat, scanner, kamera, atau file recorder untuk menghasilkan dokumen elektronik. Teknik digitalisasi dokumen yang pertama adalah document capture, yaitu perubahan format dari bentuk asli, book, film, audio ke digital, misal dengan cara di-scan secara manual, dengan scanner. Kemudian nomor dua adalah dokumen manajemen, yaitu proses pengelolaan koleksi digital, misal dirubah menjadi jenis file, doc, XLS, PPT, JPEG ke PDF. Ini adalah alur dari proses digitalisasi dokumen, yaitu ini mulai dari di print, kemudian ini di scan, kemudian ini bisa dijadikan DVD. Selanjutnya adalah kebutuhan digitalisasi dokumen. Di sini untuk kebutuhannya adalah komputer, kemudian ada scanner dan juga drive sesuai dengan merek scan, kemudian ada Adobe Acrobat, kemudian ada software untuk mengkonversi mengubah file dokumen dalam bentuk PDF, kemudian ada software aplikasi Microsoft Word dan lain-lain untuk mengkonversi secara langsung. Mengapa harus PDF? Karena yang pertama adalah untuk mempertahankan tampilan dan juga bentuk sesuai dengan dokumen asli atau legal issue. Kemudian memiliki kemampuan temu kembali secara full text. Lalu selanjutnya adalah memiliki fasilitas untuk security. Kemudian juga memiliki software untuk membaca atau free, ada Acrobat misalnya. Kemudian ada standar de facto. Terima kasih, ini sudah sampai penghujung. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.